Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kali ini saya akan mengangkat sebuah berita besar berkaitan Bashar al-Assad, yaitu di mana beliau sebagai pimpinan tertinggi dari negara Suriah, salah satu negara yang disebutkan atau masuk dalam wilayah negeri Syam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertarungan antara Sunni dan Syiah untuk menjadi yang nomor satu dalam beragama Islam telah menjadi perebutan peperangan dari zaman ke zaman. Bagaimana gencarnya Syiah untuk menguasai wilayah Arab yang diperkarasai oleh bangsa Persia dari zaman abad yang lampau. Berbicara tentang Bashar al-Assad, apa sih yang menjadi keyakinan beliau, yang menjadi standar pedoman beragama beliau dalam memimpin pasukan, memimpin peperangan, melakukan sistem pemerintahan yang bersifat kekultusan terhadap makhluk, yang sebagian besar telah menimbulkan polemik-polemik di Timur Tengah. Dan dalam polemik tersebut telah menjadi korban, di mana korban tersebut adalah seorang ulama dari kalangan Sunni yang terdahulu, yang telah lewat, yang telah kita ketahui bersama, yaitu yang bernama Syekh Ramadan Al-Buti. Bagaimana beliau menjadi korban peperangan dari sistem pemerintahan Bashar al-Assad bersama pejuang-pejuang di sana. Tapi disayangkan, berkaitan tentang kematian sang syekh tersebut telah menjadi berita fitnah terhadap musuh-musuh yang selalu memusuhi Wahabi. Bagaimana Wahabi ini dijadikan kambing hitam di dunia perpolitikan, di dunia keagamaan yang terus dihembus-hembuskan oleh para pengikut-pengikut Asy'ariyah. Padahal jika kita tahu, kita pahami terus tentang berita-berita pergolakan peperangan di Suriah menunjukkan bahwa hal itu tidaklah benar jika busur panah tersebut diarahkan ke Wahabi yang menyebabkan kematian Syekh Ramadan Al-Buti. Baiklah, saya akan mengangkat atau membacakan seperti apa pemahaman agama yang dipegang atau yang dijadikan pijakan berpikir ex presiden atau mantan presiden Suriah, yaitu Bashar al-Assad. Bashar al-Assad yang digulingkan termasuk Syiah ekstrim An-Nusairiyah. Bashar al-Assad adalah penganut Syiah Alawiyah yang juga dikenal sebagai Syiah Nusairiyah. Kelompok ini adalah salah satu sekte Syiah yang dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama Sunni maupun Syiah arus utama, yaitu Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Syiah Nusairiyah memiliki keyakinan yang berbeda secara mendasar dari ajaran Islam pada umumnya, seperti pengkultusan terhadap Ali bin Abi Thalib hingga tingkatan ilahiyah, penggunaan simbol-simbol mistik, dan penafsiran esoterik terhadap ajaran agama. Oleh sebab itu, mereka seringkali dianggap berada di luar batas Islam oleh sebagian besar umat Muslim. Syiah Nusairiyah adalah sebuah sekte dalam Islam yang berasal dari cabang Syiah, tetapi memiliki keyakinan yang berbeda secara signifikan dengan ajaran Islam arus utama, baik Sunni maupun Syiah lainnya. Namun Nusairiyah berasal dari Muhammad bin Nusair An-Numairi yang merupakan pendiri dan tokoh utama dalam penyebaran ajaran ini.
Artinya satu, secara historis Nusyairiyah merujuk pada pengikut Muhammad bin Nusyair yang mengklaim diri sebagai perwakilan dari imam ke-11 Syiah, yaitu Hasan al-Ashqari, atau bahkan menganggap dirinya sebagai nabi. Dua, secara ajaran, Syiah An-Nusyairiyah meyakini unsur-unsur mistik yang menyimpang, termasuk doktrin rahasia batiniah, pengkultusan Ali bin Abi Thalib, hingga dianggap memiliki aspek ketuhanan dan tafsir esoterik terhadap Al-Quran. Syiah An-Nusyairiyah berkembang terutama di Suriah dan sebagian wilayah Libanon, dengan Bashar al-Assad dan keluarganya sebagai penganut utama aliran ini. Ulama Sunni maupun Syiah Itsna Asyariyah Ja'fariyah umumnya menganggap sekte ini berada di luar Islam karena keyakinan mereka yang bertentangan dengan akidah dasar Islam. Syiah An-Nusyairiyah dikenal sebagai sekte yang memiliki doktrin taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan sebenarnya dari orang luar, terutama terhadap mayoritas umat Islam, baik Sunni maupun Syiah lainnya. Praktek ini dilakukan untuk melindungi diri mereka dari ancaman atau penindasan, mengingat keyakinan mereka dianggap menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Keyakinan yang disembunyikan oleh An-Nusyairiyah mencakup 1. Pengkultusan Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwa Ali memiliki sifat ilahiyah atau ketuhanan, bahkan dianggap sebagai manifestasi Tuhan. 2. Penafsiran batiniah terhadap syariat. Banyak ajaran mereka yang menyimpang dari makna tekstual Al-Quran dan hadis, termasuk ritual ibadah yang berbeda. 3. Kepercayaan rahasia. Mereka memiliki ajaran mistik yang hanya diajarkan kepada pengikut setia, yang biasanya tidak diungkapkan secara terbuka. 4. adalah sinkretisme. Beberapa elemen kepercayaan mereka dipengaruhi oleh agama dan tradisi pra-Islam seperti Gnostik dan paganisme. Mengapa mereka menyembunyikan keyakinan mereka? 1. Melindungi diri. Mengingat mayoritas Muslim baik Sunni maupun Syiah Imamiyah menganggap mereka sebagai sekte yang menyimpang, An-Nusyairiyah sering mengalami tekanan. 2. Taqiyah sebagai strategi. Doktrin taqiyah memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan mayoritas sambil tetap menjaga keyakinan mereka. 3. Politik kekuasaan. Khususnya di era Bashar al-Assad, mereka menyembunyikan identitas agama mereka secara politis untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok lain di Suriah. Namun, praktek menyembunyikan keyakinan ini seringkali digunakan untuk menutupi ajaran mereka yang bertentangan dengan Islam, sehingga banyak yang menyebut mereka sebagai kelompok yang manipulatif dan oportunis. Dari semua pernyataan di atas diambil kesimpulan bahwa Syiah An-Nusyairiyah adalah sekte dalam Islam yang menyimpang secara akidah dengan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib hingga taraf ketuhanan, mengadopsi penafsiran batiniah terhadap syariat, dan memasukkan unsur mistik serta sinkretisme dalam keyakinannya. Sekte ini dikenal menyembunyikan keyakinan sebenarnya melalui doktrin taqiyah, baik untuk melindungi diri dari tekanan mayoritas umat Islam maupun untuk tujuan politik. Terutama di bawah rezim Bashar al-Assad, mayoritas ulama Sunni dan Syiah Itsna Asyariyah menganggap Syiah An-Nusyairiyah berada di luar Islam karena ajarannya bertentangan dengan akidah Islam yang murni. Demikianlah sekelumit tentang aliran di dalam cabang Islam, yaitu Syiah An-Nusyairiyah, yang menjadi gagasan utama gerakan politik untuk menguasai kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Semoga informasi yang sedikit ini menjadi khazanah, menjadi referensi tambahan untuk kita semua untuk memahami hakikat dari Syiah An-Nusyairiyah dan Syiah-Syiah lainnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.